Shalom saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sahabat-sahabatku, teman-temanku, dan saudara-saudaraku, baik yang ada di Kalimantan, Jakarta, Bali, Sumba, Sulawesi, Papua, Sumatera, dan yang ada di seluruh pelosok Nusantara Indonesia. Salam damai, salam hebat, dan salam sukacita. Izinkan saya mengucapkan Selamat Natal untuk kita semua. Biarlah damainya Natal, sukacitanya Natal menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kita, dan kita tetap mendapat penyertaan, perlindungan, dan berkat-berkat Tuhan selalu menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kita. Saya kena percaya kita semua dalam keadaan sehat, amin. Kita semua dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Hari ini saya mengajak kita bersama-sama sharing dan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bersama bahwa bulan-bulan ini, saat-saat ini, gema Natal, lonceng Natal telah dikumandangkan di seluruh penjuru dunia ini, bahwa Kristus Yesus, Tuhan kita, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, telah lahir ke dalam dunia dan menerangi setiap hati kita, memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mari kita membuka kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Lukas, pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketujuh. Saya akan membunyikan untuk kita semua. Kelahiran Yesus Kristus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan satu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Dikatakan berbahagialah setiap kita. Dikatakan berbahagialah setiap pribadi kita yang hari ini bersama-sama rindu untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kelahiran Kristus Yesus boleh menjadi sukacita yang besar di dalam setiap kehidupan kita sebagai umat-umat percaya, sebagai orang-orang yang memiliki yaitu sumber pengharapan terhadap Yesus Kristus. Hari ini saya mengangkat tema untuk kita pelajari bersama-sama. Siapkanlah tempat untuk menyambut kelahiran Raja di atas segala raja. Siapkanlah tempat untuk menyambut kelahiran Raja di atas segala raja. Nah, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, renungan kebenaran firman Tuhan di saat hari yang berbahagia ini begitu luar biasa
mengingatkan kepada dunia, mengingatkan kepada kita semua sejarah yang begitu luar biasa yang telah terjadi di dunia ini. Sejarah yang tidak pernah terlupakan yang telah terjadi di dunia ini, yaitu tentang kelahiran raja di atas segala raja. Kelahiran Yesus Kristus, yaitu Tuhan dari pemilik seluruh dunia ini. Oleh sebab itu bersukacitalah hari ini, kita yang diberikan waktu, kita yang masih diberikan kesempatan untuk bisa merayakan Natal tahun 2022 ini. Kalau kita ada sebagaimana kita ada pada saat ini, bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena keperkasaan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kemegahan kita, bukan karena kekuatan yang ada pada pribadi kita, melainkan kekuatan yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus, melainkan kekuatan, kesempatan, waktu yang diberikan oleh Raja di atas segala raja kepada kita untuk bisa bersama-sama merayakan Natal di tahun 2022 ini. Kalau hari ini kita bisa sehat, hari ini kita masih bisa diberikan waktu dan kesempatan, saya yakin dan percaya kita akan mendapatkan penyertaan yang datang daripada Tuhan setiap saat, setiap waktu, asalkan kita mau menghadirkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, firman Tuhan hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di situ mengisahkan tentang kelahiran raja di atas segala raja, tentang yaitu kelahiran Yesus Kristus, yaitu sumber kehidupan, sumber kedamaian, sumber pengharapan bagi dunia ini. Begitu luar biasa, saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita selidiki hari ini. Pada waktu itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Kaisar Agustus mengeluarkan satu perintah untuk mendaftarkan semua orang yang ada di seluruh dunia. Untuk mendaftarkan semua orang yang ada di seluruh dunia, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang taat terhadap pemerintah. Tentunya Yusuf dan Maria juga harus mengikuti, harus tunduk kepada perintah itu. Salah satu contoh ketaatan Yusuf dan Maria terhadap perintah yang dikeluarkan Kaisar Agustus untuk mendaftarkan orang di seluruh dunia. Yusuf dan Maria pun meresponi dengan baik dan mereka berangkat dari tempatnya dan menuju tempat untuk mendaftarkan diri. Nah, dari firman Tuhan ini dapat kita lihat, dari sharing kita ini dapat kita lihat dari tempat di mana Yusuf dan Maria berada dan ke tempat untuk mendaftarkan diri itu bukanlah jarak yang dekat, tetapi jarak yang ditempuh begitu memakan waktu, begitu membutuhkan waktu. Sehingga di sini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mencatat bahwa Yusuf dan Maria menginap di tempat pendaftaran tersebut, saudaraku. Berarti tempat dari mana Yusuf berada dan Maria berada dan ke tempat pendaftaran itu membutuhkan waktu yang begitu jauh, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, selain jarak yang begitu jauh, ya,
yang tidak bisa ditempuh dalam kurun waktu 1 hari. Saya yakin dan percaya orang yang ikut mendaftarkan diri itu berbondong-bondong dan begitu banyak sehingga antri panjang, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi pada waktu yang bertepatan, pada saat yang bertepatan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata Yusuf dan Maria, ternyata Maria kandungannya adalah kandungan yang sudah cukup tua, sudah cukup untuk melahirkan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi demi ketaatannya, kepatuhannya terhadap aturan pemerintah, dia tidak menghiraukan kondisi situasi kandungan, yaitu Maria yang sudah saatnya untuk melahirkan. Mereka berangkat, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan mendaftarkan diri. Ketika di mana mereka berada untuk mendaftarkan diri, tiba-tiba Maria, saudaraku yang dikasihi Tuhan, merasakan kesakitan untuk segera bersalin, untuk segera melahirkan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya yakin dan percaya Yusuf selaku seorang suami atau seorang tunangan, dia akan cemas, saudaraku yang dikasihi Tuhan, memikirkan kondisi Maria yang saat itu mau melahirkan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mencatat dalam kitab Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7, ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ada dua pesan penting, dua rahasia penting yang ingin saya bagikan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Ada dua rahasia yang sangat-sangat terpenting untuk kita segera ketahui, untuk kita ketahui pada saat ini, untuk kita persiapkan menyambut Raja di atas segala raja, menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapkan tempat yang paling terbaik, siapkan tempat yang paling istimewa, siapkan tempat yang paling spesial, siapkan tempat yang paling khusus untuk kita menyambut Raja di atas gelar Raja, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau 2000 tahun yang lalu Yesus lahir dan mendapatkan tempat-tempat penginapan penuh, dan mendapatkan tempat-tempat penginapan tidak ada yang kosong. Hari ini mari saya mengajak kita bersama-sama untuk menyiapkan tempat yang paling terbaik, untuk menyiapkan tempat yang paling istimewa, untuk menyiapkan tempat yang paling spesial untuk kelahiran Raja di atas segala raja, saudaraku yang dikasihi. Sungguh tragis, sungguh memilukan, sungguh menyedihkan ketika kita melihat sejarah yang terpenting ini akan terjadi lagi di tahun 2022 ini. Sungguh-sungguh sangat memilukan ketika sejarah yang terpenting
penting itu akan terulang kembali di tahun 2022 ini. 2000 tahun yang lalu, ketika Yusuf dan Maria berusaha mencari tempat untuk yang layak, berusaha mencari tempat yang terbaik untuk istrinya melahirkan anak yang begitu dinanti-nantikan, anak yang berasal dari Roh Kudus, yaitu anak yang disebut raja di atas gelar raja, yaitu anak ini disebut Yesus Kristus, sang pemilik, sang penilik dari dunia ini. Dan saat itu perjuangan usaha yang Yusuf dan Maria lakukan terbentur dengan tempat yang penuh, dengan tempat-tempat yang tidak ada yang kosong, sehingga waktunya tiba dia melahirkan di kandang yang hina, di kandang domba, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di kandang yang tidak layak untuk manusia tempatkan, di kandang yang begitu kotor, di kandang yang begitu sangat-sangat tidak elok untuk kelahiran raja di atas gelar raja. Nah, saat ini saya mengundang dan mengajak kita, wahai saudara-saudaraku yang ada di seluruh penjuru dunia ini, sambutlah dia dan berikanlah tempat yang paling istimewa, yang paling terbaik, yang paling khusus, yang paling spesial. Tempat di sini bukan saya berbicara tentang kandang domba lagi. Tempat di sini bukan saya berbicara tentang kandang binatang lagi. Tempat di sini saya bukan berbicara tentang kandang hewan lagi. Tetapi tempat di sini saya berbicara tentang hati kita, pribadi kita, hidup kita. Kita bersihkan dan kita buka, berikan tempat yang paling istimewa. Kalau hari-hari ini hidup kita penuh dilumuri oleh noda dan celah, kalau hari-hari ini hidup kita penuh dikuasai oleh kegelapan, oleh hidup kita yang lama, mari sebelum waktunya, sebelum Natal itu tiba, saatnya yang tepat untuk kita bersihkan hati kita, hidup kita, untuk menerima Raja di atas gelar Raja. Berikan kemuliaan bagi Kristus Yesus, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Damai Natal, sukacitanya Natal, menerangi hati, pikiran, hidup, bahkan seutuhnya hidup kita. Dan kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, selain mempersiapkan tempat, yang kedua yang tidak kalah penting untuk kita renungkan, untuk kita persiapkan, untuk kita lakukan di hari ini, yaitu jangan sampai tempat-tempat yang ada pada kita terisi penuh. Poin yang kedua, jangan sampai tempat-tempat yang kita miliki, yang ada pada kita, terisi penuh oleh penghuni-penghuni, oleh orang-orang yang tidak jelas. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat yang ketujuh dikatakan di situ, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Tidak ada tempat untuk mereka di rumah
penginapan, saudaraku yang dikasih. Tidak ada tempat yang kosong. Nah, hari ini pula jangan sampai tempat yang kita miliki, jangan sampai tempat-tempat yang ada pada kita terisi penuh. Seperti yang saya sampaikan tadi, dengan hal-hal yang tidak jelas, dengan orang-orang yang tidak jelas. Tetapi hari ini biarkanlah tempat itu kosong dan siap dihadiri dan siap dihuni oleh Raja di atas segala raja, oleh Tuhan di atas segala Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika dua hal ini kita mempersiapkan tempat, dan tempat itu ya, tidak penuh, dan kita siapkan tempat yang paling istimewa. Saya yakin percaya di tahun-tahun ke depan, di hari-hari ke depan, di minggu-minggu ke depan, di bulan-bulan ke depan, berkat Tuhan melimpah, berkat Tuhan mengalir atas pribadimu, atas rumah tanggamu, atas keluargamu, atas pekerjaanmu, dan atas segala bisnismu. Karena apa, saudaraku? Karena Raja di atas segala raja telah lahir di dalam setiap kehidupan kita. Biarlah Natal di tahun 2022 ini membawa hikmah yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dimanapun Anda berada, dimanapun kita berada, biarlah Tuhan senantiasa beserta kita. Amin. Buat renungan kebenaran firman Tuhan, kita tunduk kepala, kita berdoa. Saya akan berdoa untuk kita. Bapa yang baik, Bapa yang memiliki langit dan bumi dan segala isinya, terpuji-pujilah namamu dari kekal sampai kekal. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan hari ini. Waktu yang indah, kesempatan yang indah untuk kami bersama-sama dilawat, dibimbing, diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua. Biarlah damai dan sukacitanya Natal menerangi hati, pikiran, hidup kami. Biarlah kami di tahun 2022 ini menyambut Natal dan mempersiapkan tempat yang paling indah, yang paling khusus, yang paling spesial untuk menyambut Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa berkati semua kami yang ada di seluruh Indonesia ini, baik yang bekerja sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, buruh tani, Tuhan berkati. Ibu-ibu rumah tangga, Tuhan berkati. Pembisnis-pembisnis, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Hamba-hamba Tuhan yang melayani Engkau, Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih. Yang sakit, yang dikuasai, dibelenggu oleh ilah-ilah lain, di tahun 2022 ini kami lepaskan setiap ikatan-ikatan penyakit itu, setiap belenggu-belenggu ilah-ilah lain itu di dalam nama Yesus. Kami menang, di dalam nama Yesus kami bebas, di dalam nama Yesus kami merdeka, karena Tuhan beserta dengan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan, amin. Shalom.